Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, sebelum kita mulai ke video pembelajaran kita hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Rismawati Zuhriah dengan NIM 202110957 dari kelas PAI 6D, menempuh pendidikan S1 UIN Sultan Toha Syaifuddin Jambi, memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPD. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu minta nih ke kalian, coba cek teman kalian kanan kiri atau samping kanan kirinya ada yang tidak hadir atau hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah, berarti di kelas ini ada 25 orang hadir semua ya anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa minggu kemarin? Iya, tentang pengertian khos, bentuk-bentuk khos, dan penunjukan lafaz khos. Benar, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian lafaz khos untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini. Nah, lafaz khos itu lafaz yang tidak bisa menerima dua arti ataupun lebih, sehingga makna yang dimaksud dari lafaz khos ini merupakan makna yang sudah tertentu yang diambil dari makna yang umum. Baik, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian khos, bentuk-bentuk khos, dan penunjukan khos, maka hari ini kita akan melanjutkan materinya dengan pengertian taksis, bentuk-bentuk taksis, dan penunjukan lafaz taksis. Ya. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum sih definisi taksis atau kalian pernah dengar? Tidak ada. Maka dari itu kita akan membahas dan belajar sama-sama tentang penunjukan lafaz taksis, pengertian taksis, dan bentuk-bentuk taksis hari ini. Lafaz taksis itu adalah bentuk masdar dari khososo yang bermakna khos, yang secara etimologi itu menentukan atau mengkhususkan, dan secara terminologi memperpendek makna atau hukumnya lafaz am pada sebagian satuannya. Dengan gambaran bahwa fungsi taksis itu menentukan makna lafaz am yang ditetapkan menjadi hukum. Juga perlu jadi catatan untuk lafaz yang ditaksis atau dikhususkan dalam hakikatnya itu bukan lafaznya, namun makna yang timbul dari lafaz am tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan dari pengertian taksis di atas bahwa lafaz taksis itu mengeluarkan sebagian golongan individu dalam lafaz am wa huwa yanqasimu ila muttasilin. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan bentuk-bentuk lafaz taksis. Ada yang sudah tahu apa itu bentuk-bentuk lafaz taksis? Bentuk-bentuk taksis ditinjau dari pandangan jumhur ulama usul fiqh, maka taksis itu dibedakan menjadi dua, yaitu taksis mutasil dan taksis munfasil. Yang pertama, taksis mutasil yaitu taksis yang dalilnya mentaksisan atau merupakan bagian dari nas yang menyebutkan lafaz umum. Nah, dalam taksis mutasil ini, taksis ini mempunyai beberapa macam, yaitu yang pertama, istisna pengecualian atau illah. Itu seperti lafaz illah itu tuh adalah pengecualian. Yang kedua, ada syarat inna. Yang ketiga, ada menambahkan kata keterangan atau sifat. Yang keempat, lugoyah, al-goyah atau batas akhir. Selanjutnya ada taksis munfasil, yaitu dalil pentaksisannya itu tidak merupakan bagian dari nas yang lafaznya umum. Ini disebut juga taksis mustaqil atau berdiri sendiri atau terpisah. Nah, dalam taksis munfasil ini ada beberapa macam yang akan Ibu sebutkan di sini. Yang pertama itu nas quroni, misalnya firman Allah tentang idahnya seorang wanita.
Firman-Nya yang berbunyi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna satu quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menerima diri atau menunggu 3 kali quru. Surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, maksud dari surah Al-Baqarah itu, wanita-wanita yang merdeka yang telah diceraikan yang masih dalam masa subur, maka mereka wajib menunggu sebelum menikah pasca perceraian selama 3 kali suci atau 3 kali haid untuk memenuhi masa iddah. Tujuannya agar mereka dapat memastikan kosongnya rahim mereka dari mengandung janin dan tidak boleh bagi mereka untuk menikahi lelaki lain dalam masa iddah ini sampai selesai masanya. Nah, ketentuan dari ayat tersebut berlaku umum bagi mereka yang hamil atau tidak. Tapi ketentuan itu ditaksiskan dengan surat At-Talaq. Dapat ditaksiskan dalam surat At-Talaq ayat 4 yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penunjukan lafaz taksis terhadap hukum. Yang pertama itu ada mentaksiskan ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Misalnya, surah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna satu quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, ketentuan dalam ayat di atas itu berlaku umum bagi mereka yang hamil atau tidak. Tapi ketentuan itu dapat ditaksiskan oleh ayat At-Talaq ayat 4 yang berbunyi wa aulatu ahmali ajalahunna ayyadurna hamlahun. Artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddahnya itu mereka sampai mereka melahirkan. Surat At-Talaq ayat 4. Yang kedua, mentaksiskan Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, mentaksiskan As-Sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, mentaksiskan As-Sunnah dengan As-Sunnah. Yang kelima, mentaksiskan Al-Quran dengan Ijma. Yang keenam, mentaksiskan Al-Quran dengan Qiyas. Yang ketujuh, mentaksiskan dengan pendapat sahabat. Baik anak-anak, itu tadi adalah pembahasan kita hari ini. Apakah ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan. Kalau tidak, Ibu cukupkan sampai di sini pelajaran kita hari ini. Apabila Ibu terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, Ibu mohon maaf dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.